Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum. Sudah ada berapa orang nih yang hadir? Kalau suara saya terdengar? Belum ada ya? Belum ada suara saya. Terdengar Ustaz. Ada. Jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Baik, kita akan lanjut ke modul yang ke-10 ya. Hari ini kita akan berbicara tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang yang biasanya dilakukan oleh para peneliti pemula, ya, oleh para mahasiswa. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan judul, latar belakang, metodologi, referensi. Nah, ini hari ini kita akan bedah untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh para mahasiswa yang lainnya ya. Oke, saya izin share screen. Kita namakan ini klinik skripsi. Eh, Klinik skripsi, panduan identifikasi, metodologis dan teknik serta solusinya ya. Jadi tidak hanya salahnya, tapi solusinya seperti apa. Oke, saya izin share screen. Kemarin sebelum materi ini kita sudah membahas tentang eh, wawancara ya. Metodologi studi Islam, teknik wawancara ya. Teman-teman bisa dibuka YouTube sebelumnya tentang apa itu wawancara, apa itu coding, apa itu triangulasi dalam penelitian kualitatif ya. Ya, sudah nampak? Sudah terlihat? Sudah Ustadz. Ya. Oke, jadi yang pertama ya, ada pada kesalahan pada pendahuluan. Nah, latar belakang. Sementara latar belakang ini adalah fondasi. 70% penolakan proposal ya, teman-teman. Jadi proposal itu ada di bab 1, bab 2, bab 3. Kalau skripsi kalian tuh ada 5 bab. Saya tidak tahu apakah kalian buat skripsi atau tidak ya. Tapi yang jelas semua eh, mahasiswa itu kalaupun dia tidak buat skripsi dia harus buat jurnal. Jadi bisa milih mau jurnal atau skripsi. Tapi baik keduanya itu tetap harus ada latar belakang. Latar belakang masalah ini yang menjelaskan kenapa sih kalian melakukan penelitian ini. Apa alasan kuatnya? Nah, kalian harus membuat latar belakang seolah-olah dunia ini bakal terjadi gonjang-ganjing kalau proposal saya tidak diterima. Sampai sebegitu dahsyatnya proposal kalian. Sehingga kalian tidak dianggap, "Ah, ngapain kamu neliti tentang ubur-ubur udah banyak." Nah, kamu bisa menjelaskan bahwa ini ada spesies ubur-ubur yang berasal dari antah berantah yang bisa memakan jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur lainnya bakal mengganggu satu ekosistem laut sehingga laut bisa terancam. Itu kan fenomenal banget ya. Jadi latar belakang ini ya, ini pondasi. 70% penolakan proposal itu karena latar belakangnya tidak kuat. Jadi
Harus kuat latar belakang kalian ya. Atau di sini ada yang namanya saya sebut sebagai sindrom globalisasi. Jadi mahasiswa sering memulai dengan kalimat klise yang terlalu jauh dari topik seperti misalnya di era globalisasi yang semakin canggih atau internet adalah ini namanya sindrom globalisasi. Terlalu luas, kurang spesifik ya, terlalu bertele-tele sehingga poin utamanya nggak tertangkap ini. Jadi pakainya gunakan piramida terbalik. Tahu piramida ya, begini ya. Nah, ini dibalik. Nah, dibalik gunakan piramida terbalik mulai dari fenomena yang spesifik justru, yang detail ya. Lalu baru mengerucut ke objek penelitian. Nah, ini contoh salahnya misalnya ya. Di era globalisasi ini teknologi berkembang pesat ya. Makanya nanti penting sekali adanya hipotesis. Nanti kita akan belajar tentang hipotesis ya. Udah pernah belajar tentang hipotesis belum ya? Kok saya lupa ya? Kayaknya belum ya? Belum ya? Apa Mbak Rahmat mau ngomong nggak jadi? Belum, Udah? Ustadz. Udah atau belum? Belum, Ustadz. Belum ya? Soalnya saya ngajar metodologi juga di beberapa kampus. Itu ketukar-tukar nih. Di sana saya bilang belum belajar, ternyata sudah. Ya, saya pikir-pikir, saya ngomongnya di mana ya? Karena kalau di sana Sabtu, di sini malam Sabtu, tukar-tukar-tukar. Maka belum ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu bahwa penting sekali hipotesis, dugaan sementara. Sebelum nanti masuk ke latar belakang itu ada dugaan dulu. Sebagai seorang peneliti kita harus menduga dulu. Nggak mungkin peneliti berangkat dari sesuatu yang kertas. Ada pulpennya nggak? Pulpen. Nah, jadi penting sekali yang namanya hipotesis ya. Hipotesis penelitian itu apa? Nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu saya sambil jelaskan ya. Nah, ini contoh salah karena apa? Eh, karena dia menggunakan di era globalisasi. Dia berangkat dari umum. Harusnya dia berangkat dari yang khusus. Langsung saja. Saya bacakan dulu yang ini ya. Di era globalisasi, teknologi berkembang pesat. Semua orang memakai HP. Oleh karena itu, perusahaan X harus memakai teknologi A. Ini terlalu umum, lalu baru mengerucut. Pakai langsung yang khusus. Nah, gini, data APJI, Asosiasi Jasa Internet Indonesia ya, 2024 menunjukkan penetrasi internet Indonesia mencapai 78%. Namun tingkat adopsi teknologi pada UMKM kuliner di Depok masih rendah, yaitu 15%, yang menyebabkan penurunan omset. Langsung detail. Orang tahu bahwa dengan internet yang 78%, tapi UMKM cuma pakai 15%. Ada gap di situ. Nah, itu yang disukai itu. Jadi antara data yang internet yang tinggi, tapi yang makin rendah. Siapa yang makin rendah? Yaitu UMKM kuliner di Depok belum memanfaatkan internet Indonesia yang sudah 78% tadi. Gitu. Bukan malah di era globalisasi ini teknologi berkembang pesat, semua orang memakai HP. Oleh karena itu, ini nggak pakai data, nggak pakai persentase. Udah gitu dari umum ya, di era globalisasi, itu mau ngapain? Langsung saja, ya, to the point, data up 2024. Gitu. Oke, untuk latar belakang ya. Jadi ada yang namanya ini, gap research. Jadi mahasiswa menceritakan profil perusahaan dan atau definisi teori, tapi tidak menunjukkan kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Harapan disebut dengan das Sollen dan kenyataan disebut das Sein. Nanti ingat ya nanti keluar nih di ujian.
harapan dan kenyataan ini yang harus kalian teliti, ya. Yang apa namanya eh, teori dengan kenyataan. Teori disebutnya dengan das Sollen, lalu kenyataan disebut dengan das Sein, ya. Maka nanti dosen bertanya itu, lalu kenapa? Masalahnya apa? Ditanya masalahnya apa? Hidup udah penuh dengan masalah, kamu tetap nggak punya masalah yang bakal diteliti. Jadi tampilkan data masalahnya, ya. Ya kan langsung dijelaskan data masalahnya langsung dijelaskan kan. Namun, nah kalimat namun, tingkat adopsi teknologi pada UMKM kuliner di Depok masih rendah, yaitu 15%, yang menyebabkan penurunan omset. Jadi dosen nggak bakal bertanya, lalu kenapa kalau begitu? Masalahnya apa? Kamu nggak punya masalah. Jadi perbaikannya apa? Tampilkan data masalahnya. Ya, misalnya penurunan penjualan, tuh kan rendah tadi kan. Tingginya turnover karyawan, dengan adanya internet kan bisa lebih murah ya. Tapi kalau nggak ada internet, dia keliling kemana-mana tuh nyebarin brosur, maka turnovernya karyawan lebih tinggi. Atau fenomena unik lain yang misalnya bertentangan sama teori, ya, bertentangan dengan teori. Ini saya punya teori baru bahwa kubus itu menghitung volume kubus tidak sisi pangkat tiga, ya. Menghitung volume kubus tidak menggunakan sisi pangkat tiga. Tapi gimana? Sisi kali sisi kali sisi, sisinya nggak ada tiga kali. Itu mah sama aja ya. Tidak bertentangan dengan teori. Cuma caranya doang yang berbeda. Nah, maksudnya nggak begitu. Jadi ada teori yang sudah baku, misalnya teori pi sama dengan 22/7 ya. Untuk menghitung luas lingkaran, pi r kuadrat itu, maka V-nya sudah pasti 22/7 atau 3,14. Ya, angkanya dari mana itu? Ya angka V, angka satu lingkaran itu. Ya, menghitung luas lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam komposisi komponen alam semesta ini, adakah yang bentuknya lingkaran pasti seperti itu? Bentuknya 22/7. Ya, ataukah semua berbentuk tidak presisi sebagaimana lingkaran 22/7? Nah, bayangkan kalau misalnya ada orang yang menemukan teori baru, yaitu yaitu pi sama dengan tidak 22/7, maka apa yang terjadi dengan semua konstruksi yang perhitungannya adalah perhitungan VR kuadrat, pi-nya 22/7. Maka akan runtuh itu bangunan pi 22/7. Ya, akan dipakai teori baru kalau terbukti. Dia akan meruntuhkan teori yang sudah ajak, yang sudah masyhur ya selama ratusan tahun. Teori itu akan gugur karena ada teori baru. Karena teori belum jadi hukum. Misalnya teori tentang teori eh, teori relativitas. Ya, itu masih teori, belum menjadi hukum. Ya, kalau sudah menjadi hukum, misalnya hukum Newton, itu tidak bisa terbantahkan secara fakta. Tapi kalau dia teori, maka dia akan terus ditemukan teori baru, teori baru. Jadi teori itu bukan kebenaran, bukan. Teori akan selalu diupdate dengan teori baru. Ya, ya. Nah, misalnya ada contoh, ya, perusahaan A adalah perusahaan bagus, ya. Karyawannya rajin. Saya ingin meneliti kinerjanya. Ini nggak ada masalah apa-apa ini. Perusahaan A adalah perusahaan yang bagus. Ngapain diteliti? Karyawannya rajin. Ngapain diteliti? Dan parahnya lagi dia ingin meneliti kinerjanya. Ya, buat apa diteliti lagi? Nah, yang benar adalah meskipun perusahaan A memberikan gaji di atas UMR, ya, bahwa teorinya adalah gaji tinggi sama dengan motivasi tinggi itu teorinya.
Tapi data HRD menunjukkan angka resign naik 20%. Nah, ini ada satu variabel yang nggak diteliti, yang nggak dianggap. Walaupun ya gajinya tinggi, ya, tapi ternyata angka resignnya naik 20% tahun ini. Ini menunjukkan adanya anomali motivasi. Tuh, keren kan? Jadi walaupun gajinya tinggi di atas UMR, ya, yang gaji tinggi kan teorinya begitu, gaji tinggi motivasi tinggi ya. Ternyata data HRD menunjukkan eh, angka resignnya naik 20% untuk tahun ini. Jadi ini menunjukkan adanya apa? Anomali motivasi. Ya. Hmm. Nah, kalau dosen ngomong terus ini. Hmm. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan bertanya ya. Nah, ini yang ketiga, kesalahan yang selanjutnya adalah ketika kalian melakukan metodologi studi Islam, penelitian dalam jurnal maupun dalam skripsi, nanti dalam tesis, ya, insya Allah terus sampai nanti kalian disertasi. Ini kesalahannya sama, berulang-ulang. Mahasiswa sudah memastikan solusi di latar belakang, padahal belum diteliti. Jadi sudah ada solusinya dulu tuh di latar belakang, padahal belum diteliti. Contoh misalnya, penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa TikTok, tahu TikTok ya, TikTok pasti meningkatkan penjualan. Nah, ini bukan meneliti, tapi membenarkan prasangka. Kita akan belajar nanti nih untuk bagaimana sih membuat hipotesis yang benar. Hipotesis kan dugaan, tapi beda dengan prasangka. Hipotesis itu harus dilandasi oleh teori. Jadi contoh tadi salah. Oke. Yang benar seperti apa? Nah ini, gunakan bahasa hipotesis ya. Gunakan bahasa hipotesis atau praduga. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah TikTok berpengaruh signifikan. Jadi, seorang peneliti itu, walaupun sudah yakin bahwa TikTok itu bisa meningkatkan penjualan, dia yakin, tapi dia harus terus menyisakan ruang bahwa penelitiannya bisa salah. Jadi, selalu saja hipotesis itu berpasangan. Ada hipotesis eh, positif, ada hipotesis negatif. Ya, jadi ada hipotesis positif, ada hipotesis negatif. Nanti kita akan jelaskan ya, mudah-mudahan ada waktu. Yang kedua adalah kesalahan pada tinjauan pustaka atau landasan teori. Misalnya mahasiswa sedang melakukan atau menumpuk definisi tanpa sintesis. Misalnya menurut A, pemasaran adalah. Menurut B, pemasaran adalah. Semua dikumpulin gitu. Satu paragraf. Menurut A, menurut B, menurut C. Selesai. Tanpa melakukan yang namanya sintesis. Ya, apa itu maksudnya? Simpulkan apa persamaannya, apa perbedaannya, ya, dari pendapat-pendapat definisi ahli A, ahli B, ahli C tadi. Lalu bikin definisi operasional kamu sendiri, sehingga nanti nama kamu dikutip itu dari apa? Dari penelitian orang lain. Menurut A, pemasaran adalah jualan. Menurut B, pemasaran adalah iklan. Menurut C, pemasaran adalah promosi. Nah, menurut saya, berdasarkan pendapat A, B, dan C, ya, pemasaran adalah dagang, misalnya. Ya. Itu adalah pendapat yang kamu sintesiskan dari pendapat A, pendapat B, dan pendapat C. Jadi dari pendapat A dan B dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital berfokus pada dua elemen utama, interaksi pelanggan dan konversi data. Nah, dalam penelitian ini pemasaran dibatasi pada itu. Jadi ada definisi namanya definisi operasional.
Oke. Lalu kemudian referensi yang kadaluarsa. Misalnya menggunakan jurnal tahun 90, ya. Tapi kalau buku-buku Turos, ya, buku-buku kita para ulama ya memang namanya juga penelitian agama, yaitu pasti kita akan menginduk pada buku-buku yang lama. Tapi kalau jurnal, maka kita harus menggunakan jurnal yang 5 tahun atau paling lambat 10 tahun terakhir lah, ya. 5 tahun terakhir itu biasanya. Nah ini 5 sampai 10 tahun terakhir. Tapi kalau buku ya nggak masalah, ya. Tapi kita para ulama itu ya dari abad ke 200 Hijrah, ya, ada yang 500 Hijrah, luar biasa lama sekali, ya. Jadi wajibkan kalau kita punya referensi, apalagi yang eh, menulisnya tentang ekonomi, itu wajib referensinya adalah jurnal ilmiah 5 sampai 10 tahun terakhir. 80% referensinya, ya. Lalu yang bab ketiga, yaitu pada metodologi, ya. Ini yang banyak kesalahan. Sering copy paste dari buku tanpa penyesuaian. Jadi ada kesalahan metodologi, ya. Mahasiswa hanya menyalin definisi dari buku Sugiono. Ini Sugiono ini pakar metodologi, ya. Dia punya buku metodologi terkenal, ya. Atau dari Mulung, bacanya apa sih ini? Moliong, ya. Kalau saya biasa bacanya Mulung nih. Tanpa menjelaskan bagaimana metode itu dipakai di penelitian ini. Ya, misalnya begini. Ini salah, saya kasih yang merah ya, biar jelas. Ini yang benar. Ya, misalnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data. Sugiono 2018. Ini salah nih. Ya, harusnya benar gimana? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk menggali. Jadi jelaskan. Jadi jangan cuma mengutip doang, tapi nggak menjelaskan integrasinya dengan penelitian kamu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali makna simbolik dalam ritual X, ritual tahlilan atau ritual maulidan. Peneliti akan bertindak sebagai instrumen kunci dengan melakukan observasi partisipan selama 3 bulan di desa Y. Jadi nggak hanya menyalin definisi, ya, juga menjelaskan bagaimana metode itu dipakai dalam penelitian ini, gitu. Hidup gitu, ya. Yang kedua adalah sampling tidak logis. Misalnya rumus Slovin tapi tidak tahu jumlah populasi aslinya, ya, atau menggunakan random sampling padahal tidak punya daftar seluruh populasi. Ya, ini kasus kuantitatif, ya. Atau kalau kualitatif mewawancarai sembarang orang, bukan key informant. Jadi ya yang ini kita cut dulu, berarti adanya di sini. Nah, ini contoh yang tadi kuantitatif, misalnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria konsumen yang sudah membeli produk minimal 2 kali. Nah, ini nggak boleh ditentukan begitu, ya. Karena kalau mau ya udah random semuanya, ditentukan dulu berapa populasi aslinya, ya. Minimal 2 kali itu maksudnya berapa, gitu. Jadi harus jelas dulu berapa kali, minimal 2 kali itu berapa, ya, 5 kah, 6 kah, 7 kah, itu harus definitif ada, ya. Ini samplingnya nggak logis.
Yang ketiga adalah kesalahan instrumen penelitian, ya baik kuesioner maupun pedoman wawancara. Misalnya pertanyaan tidak menjawab rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana dampak work from home, ya bekerja dari rumah itu dampaknya apa sih? Itu rumusan masalahnya. Nah, pertanyaan di kuesionernya malah bilang, apakah Anda suka work from home? Kan kalau kita di kuesioner kan pilihan cuma iya atau tidak kan? Nggak mengukur dampak. Nah, artinya kuesioner ini tidak bisa menjawab rumusan masalah. Jadi pertanyaannya itu harus menggunakan skala yang tidak boleh jawabannya hanya iya atau tidak saja. Tapi gunakanlah pertanyaan misalnya eh, seberapa besar penurunan atau peningkatan produktivitas Anda saat WFH? Pakai skala 1 sampai 10. Nanti dia milih tuh. Kalau saya WFH, maka produktivitas saya 9, berarti tinggi. 5 sampai 10 itu tinggi. 5 sampai 0 sampai 1 itu rendah. Ya. Jadi tidak hanya bertanya apakah Anda suka WFH, maka dia akan hanya menjawab iya atau tidak. Sementara rumusan masalah itu bagaimana dampak work from eh, terhadap apa? Produktivitas Anda. Jadi kesalahannya adalah instrumen penelitian tidak bisa menjawab rumusan masalah. Nah, bab 4, ini ada lagi kesalahan pada hasil dan pembahasan. Nah, mahasiswa hanya memindahkan angka di tabel ke dalam kalimat, ya. Misalnya, berdasarkan tabel 4, responden pria 50% dan wanita 50%. Nah, jangan cuma memindahkan tabel doang. Jadi tabel sudah ada tabel nih. Di situ tertulis bahwa responden pria menjawab 50%, yang wanita 50%. Ini akhirnya kan di bawah harus dibikinin paragraf kan. Jadi tabel itu nggak boleh berdiri sendiri, harus dibuatkan paragraf di bawahnya. Paragraf itu menjelaskan, menceritakan ulang tentang tabel itu tentang apa. Ya, nah dalam paragraf tersebut nggak boleh cuma menceritakan berdasarkan tabel 4, responden pria 50% dan wanita 50%. Ini anak SD juga bisa, ya. Tapi kita harus melakukan interpretasi, ya. So what? Questionnya itu, pertanyaannya adalah terus apa? Contoh yang benarnya apa? Keseimbangan jumlah responden pria dan wanita, ya itu 50-50, menunjukkan bahwa produk ini diminati lintas gender. Tuh, ya. Jadi ada interpretasi, ada pemahaman next level. Bukan cuma membaca pria 50%, 50%. Ada keseimbangan responden pria dan wanita yang menunjukkan bahwa produk ini diminati lintas gender. Sehingga strategi pemasaran tidak perlu disegmentasikan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis jenis kelamin. Tuh, seperti itu. Dari tabel, paragraf di bawahnya itu ada interpretasi, bukan membaca ulang tabel. Kalau cuma membaca ulang tabel, anak SD juga bisa, ya. Nah, itu tentang membaca tabel, ya. Yang selanjutnya adalah adanya kesalahan, yaitu pembahasan terputus dari teori. Misalnya di bab 4, mahasiswa lupa pada bab 2. Ya, hasil penelitiannya berdiri sendiri. Ya, bandingkan temuan lapangan dengan teori penelitian terdahulu. Ya, bandingkan temuan lapangan kalian dengan teori atau penelitian terdahulu. Misalnya, pola kalimatnya, hasil ini mendukung teori X yang menyatakan bahwa, namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Y. Hal ini kemungkinan disebut penelitian. Jadi
apa namanya temuan di lapangan dengan teori penelitian itu dimasukin. Hasil ini mendukung teori X yang menyatakan bahwa namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Y, gitu. Misalnya teori tentang apa? Teori tentang bahwa bumi ini bundar, misalnya bumi ini tidak datar. Ini mendukung teorinya Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi ini bukanlah pusat tata surya, tapi bumi sebagaimana planet-planet lain itu berotasi dan berevolusi pada matahari. Namun, ya, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Kopernikus. Ya, misalnya ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor budaya di lokasi penelitian. Gitu. Jadi ada teori yang mendukung, ada teori yang membantah. Jadi kita bandingkan nih temuan lapangan ya dengan teori atau penelitian terdahulu. Nah, ya. Lalu ada kesalahan teknis dan kebahasaan, inkonsistensi istilah. Ya, misalnya di bab satu pakai istilah nasabah, di bab 3 pakai konsumen, di bab 4 pakai pelanggan. Ini nggak boleh. Ini harus konsisten satu istilah. Ya. Lalu misalnya yang kedua, ini ada kalimat pasif, kalimat aktif. Ya, karya ilmiah itu sebaiknya menggunakan kalimat pasif yang objektif. Pasif yang objektif. Jadi kalimat ilmiah itu justru nggak menggunakan kalimat aktif. Kalimatnya adalah pasif, ya, tapi objektif. Maksudnya apa nih? Saya tandain. Hindari kata saya atau aku, kami itu. Nah, ganti dengan peneliti atau penulis. Misalnya penulis mendasari diganti dengan penulis didasarkan pada gitu. Kalimatnya pasif objektif. Lalu yang ketiga, kutipan tanpa daftar pustaka atau ghost citation namanya. Jadi kutipannya ada, daftar pustakanya nggak ada. Ya, atas berapa? Nah, jadi nggak boleh tuh apa namanya di teksnya itu ada kutipan, di daftar pustakanya nggak ada. Ini namanya ghost citation, citasi hantu, ya, citasi setan. Ini istilah dalam penelitian ya. Maka solusinya apa? Nanti kita akan belajar yang namanya menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah, teman-teman harus menginstal Mendeley atau Zotero eh, pada laptopnya ya. Untuk apa? Sehingga pasti benar itu. Yang dikutip di footnote atau body note di isi itu nanti juga bakal dimasukkan ke daftar pustaka. Oke, selanjutnya lembar checklist perbaikan mandiri. Nah ya, jadi nanti saya akan berikan ini sebelum bimbingan ya. Judul saya sudah muat variabel apa, subjeknya siapa, lokasinya di mana, apa latar belakang saya sudah muat data masalah, bukan asumsi ya. Apakah rumusan masalah sinkron dengan kesimpulan? Apakah kutipan teori di bab 2 benar-benar saya pakai untuk membedah data di bab 4? Itu teorinya benar nggak nih di bab 2? Dipakai di bab 4. Apakah daftar pustaka saya sinkron dengan kutipan dalam teks? Jadi mahasiswa itu ya tidak hanya menulis tapi meneliti. Ya, oke, saya akan kembali dulu ke mana tadi. Nah ini ya, gunakan bahasa hipotesis atau praduga ya. Nah ini stop dulu. Saya akan share screen yang hipotesis. Udah kelihatan?
Halo, sudah terlihat yang saya tampilkan? Ya, sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Oke. Ustaz. Jadi hipotesis ya, ini hipotesis statistik ya. Jadi adalah dugaan. Hipotesis adalah dugaan sementara. Mungkin kalau tidak selesai malam ini, malam minggu depan juga masih kita membahas tentang hipotesis ya. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu nggak boleh didasarkan pada prasangka, tapi harus berdasarkan yang namanya hipotesis. Nah, jadi hipotesis ini terdiri dari dua, ya, terdiri dari dua. Yang pertama hipotesis nol, ya. Yang kedua adalah hipotesis alternatif H1. Nah, hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Jadi selama kamu meneliti, pastikan ada dua hipotesis. Walaupun yang diteliti cuma satu. Misalnya, meneliti tentang si Nurul udah punya anak atau belum. Nah, posisi peneliti itu di H0 atau di H1? Posisi peneliti ada di H1 ya. Apa H1-nya misalnya? Nih, Nurul sudah punya anak ya. Nurul sudah punya dugaan sementara ya. Jadi kalaupun saya tak menulis dugaan sementara, ini dugaan. Kenapa ada H1? Dugaan sementara Nurul sudah punya anak. Lalu H0-nya, walaupun kita sudah yakin, tapi kan ini kita masih melakukan penelitian, belum sampai bab terakhir kan. Maka kita harus menyisakan H0, yaitu Nurul tidak punya anak. Sehingga nanti eh, selama penelitian ini seimbang nih, dua kaki ini berjalan terus, mana yang terbukti? Apakah H1 menerima H1 atau menolak H1? Ya, apakah menerima H1 atau menolak H1? Kalau menolak H1 berarti menerima H0 kan? Gitu. Oke. Sekarang saya kasih contoh lagi misalnya tidak ada perbedaan rata-rata pengeluaran rumah tangga. Jadi H0 itu selalu aja negatif dia. Tidak ada, pokoknya ada kalimat tidak dia. Sementara H1 itu lawannya, positif. Ada. Ada perbedaan, nih ya, perbedaannya ya. Ya, H1-nya ada perbedaan pengeluaran rumah tangga antara desa dan kota. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata pengeluaran rumah tangga antara desa dan kota. Ingat ya, setiap melakukan penelitian selalu ada H0 dan H1. Kalau variabelnya dua berarti gimana? Ya berarti ada dua pasang. Ada H0, H1, ada H0, H2 gitu. Kalau variabelnya tiga berarti H0, H1, H0, H2, H0, H3. Ada tiga pasang berarti. Ya kalau variabelnya cuma satu ya ada H0, H1 doang. Sampai sini H0 dan H1 dulu. Paham? Paham ini? Cuma coba saya nanya dulu ya. Eh, siapa yang mau ditanya boleh angkat tangannya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Nih, bisa dibaca nih. Apakah gaji guru berbeda dari UMR? Kira-kira ini H1 atau H0? Apakah gaji guru berbeda dari UMR? Ya, bagaimana membuat H1 H0-nya dari statement apakah gaji guru berbeda dari UMR? Bisa. Betul, Ustaz. Siapa namanya? Ahmad Hasan. Ya, silakan. Apakah gaji guru berbeda dari UMR? Bikin H1 H0-nya gimana? Apa? H1 mungkin, Ustaz. Ya, H1-nya berarti
H0-nya berarti tadi H1 negatif atau positif? Nih ya, Positif, Ustaz. H1 positif ya. H1 positif berarti gaji guru satu. Oh, apa dua buat gambar. Ya, jadi H1-nya gaji guru berbeda dari UMR. Ini penyataannya ya, peneliti. Gaji guru berbeda dari UMR. Nah, H0-nya berarti gimana Pak Hasan? Gaji guru tidak, tambahkan di sini tidak ya. Tidak ada perbedaan. Nah, tidak berbeda dari UMR. Jadi H0 itu tinggal tambahin tidak aja di sini nih. Ya, oke. Paham ya, Pak Hasan? Nah, Ustaz. Oke, gampang ya. Coba selanjutnya nih. Apakah produksi minyak sudah menurun dari target? Siapa yang mau nyoba? H0, H1-nya gimana? Ya, Dika. Silakan Dika. Apakah produksi minyak sudah menurun dari target? H1-nya, produksi minyak sudah menurun dari target. Oke, produksi minyak sudah menurun dari target. Itu H1 apa H0? H1, Kenapa H1? karena dia tidak mengandung kata tidak. Ya, jadi ya, posisi peneliti itu ada di H1. Jadi apa yang diomongin itu langsung masukin aja ke H1, ya. Oke, lalu H0-nya H0-nya, produksi minyak tidak menurun dari target. tidak menurun, sudah Dari tidak tar- menurun. Sudah tidak menurun dari target. Nah, gitu ya. Nah, jadi posisi peneliti itu di H1 apa di H0, Mbak Dika? Di H1, Ustadz. Ya, barakallah ya. Jadi posisi peneliti ya. Ini posisi peneliti di sini. Walaupun dia yakin bahwa produksi minyaknya ini pasti sudah turun, tapi dia harus menyisakan H0. Nah, itu peneliti itu begitu ininya. Nggak boleh membabi buta. Maka kalau orang sudah belajar penelitian, dalam mempertahankan pendapat, dia akan menyisakan H0 itu. Nggak yang saklek begitu ya. Ustadz boleh tanya? Oke, siapa yang bertanya? Iya, anak Ustadz. Oh, Eh, kalau contoh satu itu ya Ustadz, apakah gaji guru berbeda dengan UMR? Kan H1-nya itu gaji guru berbeda dari UMR. hmm. H0-nya seandainya ditulis gaji guru sama dengan UMR gitu, boleh atau tidak Ustadz? H0-nya gaji guru sama dengan UMR. UMR, iya. Oh, maksudnya eh, kata lainnya ya dari tidak berbeda itu sama dengan. Ya, boleh, boleh. Ya, boleh. Oh, ya. Nah, Jazakallah itu khair. sebenarnya maknanya sama, ya. Maknanya sama, hanya saja buat belajar di awal, kadang-kadang kita nggak paham ini bedanya apa sih, kok ya sama gitu ya. Tapi kalau kita tulisin tidak, nah ini sudah mencerminkan H0. Jadi kalau gaji guru sama dengan UMR, itu artinya tidak berbeda. Ya, ini cerdas ini ya. Jadi ini nanti kita kalau sudah terbiasa H1 H0, ini udah nggak apa nggak sulit lagi ya. Kalau ada kalimat-kalimat tidak berbeda ini maksudnya apa? Ya artinya sama dengan UMR gitu. Boleh ya, Mbak Dika boleh ya. Mbak Dika yang nanya kan ya tadi ya? Iya Ustadz. Ya, barakallah. Afik barakallah. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa namanya? Nah, ini contoh dulu ya. Contoh hipotesis populer dalam sejarah yang terbukti benar ya.
terbukti benar atau salah. Misalnya bumi itu datar, ya, merokok menyebabkan kanker paru-paru, ternyata benar ya. Ada hubungan antara vaksin dan autisme, ternyata salah ya. Dibatalkan oleh komunitas ilmiah ya. Nah, ini contoh-contoh hipotesis. Nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke simbol-simbolnya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ketemu simbolnya begini nih, mu, ini artinya apa? Oh, ternyata rata-rata. Jadi nanti nggak perlu lagi pakai kata rata-rata, cukup mewakili pakai mu, X bar, sigma gitu ya. Nah, ini sudah bisa. Misalnya mu sama dengan rata-rata tinggi badan semua siswa SMA. Ya. X bar itu rata-rata tinggi badan dari 30 siswa saja, terbatas, nggak semua siswa ya. Nah, tapi kalau lupa bisa dilihat ke sini. Nah, cepat-cepat saja. Jadi hipotesis adalah dugaan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis pengujian hipotesis. Hipotesis itu adalah pengujian. Bisa diuji ternyata. Ya, hipotesis itu bisa bisa diuji. Ini ada susu, isinya 250 mililiter ya. Tapi sebagai seorang peneliti, kita pengen tahu nih, ini isinya susu itu bener nggak 250 mililiter sesuai dengan yang ditulis, atau kurang, atau sama. Nah, ya. Nah, maka kita akan pakai namanya uji hipotesis terdiri dari dua arah, ya. Nah, ini uji hipotesis dua arah. Posisi peneliti di mana? Tadi saya sudah bilang, yaitu di H1. Ini namanya theta, ya. Jumlah isi susu tidak sama dengan theta 0. Ya. H0-nya berapa? Nih H0, ini H1 ya. Posisi peneliti ada di mana? H1. Isi susu tidak sama dengan 250 mililiter. Jadi statementnya begini. Nanti kalau dijadikan hipotesis statistik itu bentuknya jadi begini ya. Isi itu simbolnya adalah theta. Ini namanya theta ya. Isi susu tidak sama dengan 250 mililiter. Jadi posisi penelitinya di situ. Saya yakin nih. Nah, tapi keyakinan saya bisa saja salah. Maka saya menyisakan ruang H0 di sini. Isi susu bisa saja sama dengan 250 mililiter. Simbolnya di sini H0,2 ya. Theta sama dengan, ini theta 1 ya, tidak ditulis satunya di sini ya. Ini theta 1 sama dengan theta 0. Yang uji hipotesis dua arah, kenapa disebut dua arah? Karena tandanya sama dengan. Bisa kanan, bisa kiri. Oke, itu dua arah. Lalu ada uji hipotesis satu arah. Bisa arahnya ke kiri, bisa nih arahnya ke kiri nih. Lihat H1-nya, tandanya ke kiri kan? Bisa H1-nya ke kanan. Ini namanya uji hipotesis ke kanan. Yang ke kiri dulu, ya. H1, saya menduga isi susu kurang dari 250 mililiter. Karena kurang dari, maka tandanya kurang dari. Ini tanda kurang dari atau lebih dari, ini pelajaran SD ya. Kurang dari ke kiri, lebih dari ke kanan. Ini kurang dari, karena kurang maka ke kiri. Maka disebutnya dia sisi kiri. Nah, peneliti walaupun saya yakin isi susunya kurang dari 250, saya harus meneliti dulu. Karena harus meneliti, maka saya sisakan saja ya kemungkinan H0 bahwa isi susu lebih besar sama dengan 250 mililiter. Kok Ustadz, kenapa nggak kebalikannya? Kenapa nggak lebih dari saja? Kenapa harus lebih dari sama dengan? Ya, untuk uji hipotesis, ya, H0-nya harus lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, nggak boleh ansih kebalikannya. Ya, misalnya H1 ini kan kurang dari. Harusnya H0 kan kebalikannya apa? Lebih dari kan? Nah, ini kita tambahkan aja sama dengan. Lebih dari sama dengan. Karena bisa juga nanti susunya tuh bukan lebih dari, tapi bisa saja lebih dari sama dengan. Itu yang paling mungkin ya.
Lalu sama, uji hipotesis yang ke arah kanan, yaitu isi susu lebih dari 250 ml. Saya sisakan juga ruang bahwa H0 isi susu bisa kurang dari 250 ml. Ini kalau kita belum masuk ke soal, nggak sulit. Nah, ini contoh dulu ya. Nah, boleh tolong dibacakan satu orang, setelah ini kita selesai. Siapa yang membaca? Tinggal baca saja. Anu Ustadz, Siapa namanya? Ahmad Hasan. Ya, silakan. Contoh penentuan H0 dan H1 dan jenis pengujian hipotesis. Nomor 1, menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta rupiah. Apakah hal itu benar? Ya. 0 Rp 3 juta, H1 Rp Nah, dibaca dulu. Posisi kita sebagai peneliti ujian berarti di 1 mana? arah kiri. H1 apa H0? H1 ya. Coba baca. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari ini. Kalimatnya di sini. Oke. Kata kuncinya di sini ya, Hasan ya. Kurang dari. Maka kita ikutin. Jadi nanti ini soalnya anggap saja tidak ada. Bisa ada setelah ada soal. Kurang dari. Maka H1,2 kurang dari berapa? 3 juta. Maka H0 pasti kebalikan dari 3 juta. Karena ini kurang dari, maka kebalikannya apa? Lebih dari Lebih. sama dengan. Paham Hasan? Nah, Ustaz. Gimana yang lain juga paham? Yang perempuan, yang akhwat, ada yang mau ditanyakan? Ustadz, Sudah. ada pertanyaan. Ini untuk Ustadz Afwan, ini untuk uji hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif. Betul Ustadz? Kalau tadi kan di awal sempat ada pembahasan mengenai penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu bagaimana ya Ustadz? Apakah bisa dilakukan uji hipotesis melalui apa ya Ustadz? Oh tidak, ini uji kuantitatif. Ya, Hipotesis statistik hanya ada pada penelitian kuantitatif ya. Kalau kualitatif, hipotesisnya cukup pernyataan saja. Simple ya. Apakah H0 diterima atau H0 ditolak, atau H1 diterima atau H1 ditolak. Ini adalah ketika teman-teman melakukan pengujian kuantitatif. Nah, Ustadz. Kemudian satu lagi Ustadz, tadi Boleh. kalau sampelnya, Afwan, kalau populasinya banyak, artinya kan sampelnya juga banyak kalau menurut teori Slovin. Mm-mm. Apakah penelitian kualitatif itu cocok, Ustadz, kalau jumlah populasinya banyak? Karena nanti akan jawabannya kan berbeda-beda, beragam. Dan mungkin kita perlu meneliti semuanya, kemudian menuliskan tema budaya, merumuskan benang merahnya untuk dicantumkan. Tapi kalau Nah, penelitian kalau kuantitatif kan, kualitatif itu tidak untuk generalisir, dia untuk memperdalam. Bisa aja eh, sampelnya cuma 5 orang, nggak harus seperti kuantitatif. Semakin banyak sampel, semakin akurat. Karena yang dicari untuk kualitatif bukan mengeneralisir, tapi memperdalam penelitian gitu. Jadi paradigmanya sudah berbeda. Jadi kalau kita mau mencari yang sifatnya generalisir, pakai penelitian kuantitatif. Kita ingin meneliti apakah metode ini bisa diterapkan pada banyak pondok, maka pakai kuantitatif. Karena sifatnya generalisir gitu ya. Semakin banyak objek yang atau sampelnya ya, maka semakin terbukti bahwa metode ini bisa diterapkan pada berbagai pondok. Tapi kalau kita melakukan penelitian kualitatif, itu semakin dalam. Kita ingin meneliti apakah anak berkebutuhan khusus misalnya dalam salah satu pondok yang ada di pondok itu bisa menerima metode yang sudah baku gitu. Jadi dia meneliti semakin dalam, semakin unik, nggak ditemukan di tempat lain justru. Tapi kalau kuantitatif justru harus ditemukan di semuanya, di generalisir. Itu ya, paham ya? Siapa ini? Natasha ya? nah betul Ustadz. Insya Allah bisa dimengerti Ustadz. Jazakumullah Nah, khairan. baik. Tentang ini statistik Pak Natasha paham? Insya Allah paham. Hanya mungkin nanti uji ANOVA-nya Ustadz untuk
Iya, SPSS ya. iya, barakallah. Baik, ya, ntar minggu depan aja kita lanjut lagi ya tentang contoh-contoh soalnya untuk statistika. Dan yang paling penting teman-teman terus jaga kesehatan dan apa namanya belajar untuk mulai eh, menuliskan ya, menuliskan kegelisahannya melalui jurnal, melalui penelitian-penelitian, sehingga tadi tidak hanya menjadi seorang penulis, tapi menjadi seorang peneliti. Ya, mohon maaf lahir dan batin, kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ya Ustaz.